Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat sore pemirsa senior junior. Apa kabar? Kita balik lagi ya di senior junior season Ramadan. Kira-kira kali ini apa ya bintang tamunya? Penasaran gak sih? Sama sih, aku juga penasaran. Tapi semoga juga aku mau ngucapin untuk seluruh umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga lancar dan diberikan kemudahan. Ini ngapain lagi kesini? Mau coba ya teh. Coba Kira apa? cocok nggak saya kerja apa duduk di sini gitu. Jadi apa? Jadi bintang tamu saya gitu maksudnya? Kalau saya sih cocok. Cocok. Iya. Tapi bintang tamu saya kali ini wawasannya lebih luas. Ini bisa dibilang pinter. Kamu pinter nggak? Dulu saya juga pernah lulusan kantor teh. Oh gitu. Kalau katanya Mau coba coba tanya menguji? tentang agama ya silakan. Boleh. Gitu. Boleh gimana? Boleh kacau nggak nanti sama kamu? Enggak kan? Mudah-mudahan nggak. Oke kalau gitu. Aku mau tanya apa ya? Oke. Seputar untuk puasa aja. Oke. Kira-kira menurut kamu yang paling ngetop di antara es dugan sama es doger, mana yang lebih difavoritin? Es doger. Salah. Kurma jawabannya. Kamu salah. Yang kedua. Apa lagi ya? Oh, apa menu yang paling favorit nih di antara Iya. kedua ini? Yang pertama, timun suri sama kelapa muda. Masih timun suri. Salah. Oh ya Allah. Salah. Ya Allah. Jawaban saya yang salah, pertanyaan yang salah ya Allah. Jawabannya yang salah, pertanyaan yang salah. Jawabannya salah. Tahu nggak kamu jawabannya apa? Es cendol. Jadi kamu sekarang salah dan kamu nggak pantas ada di sini. Mendingan kamu Nggak, saya keluar. punya pertanyaan lagi sama Tete. Buat saya, apa? Apa persamaannya Pinocchio sama Tete? Yang nggak ada ya, Pinocchio hidungnya mancung. Kalau saya hidungnya kan mungil. Persamaan ya? Ya udah apa deh? Kamu tahu? Boleh. Sama-sama bermasalah sama hidung. Sama-sama bermasalah sama Iya. hidung. Kalau Pinocchio, kalau dia berbohong, hidungnya panjang. Kalau saya, Kalau Tino pendek. kamu kurang ajar. Nggak usah, saya nggak mau. Kalau gitu undang aja dia masuk, silakan masuk. Halo, assalamualaikum. Silakan duduk. Kita ngobrol dulu, kenalan ya. Siapa namanya? Nama saya Zamzami. Zamzami. Oke, nama aku Dewi. Oke ya. Oke, sehat ya insya Allah. Puasa Puasa. dong ya, harus karena suatu kewajiban juga ya buat kita sebagai umat muslim. Kalau gitu aku boleh tanya untuk hari ini kamu mau salam apa nih? Aku boleh kayaknya dikit-dikit tahu untuk backgroundnya itu cabang MTQ juga ya. Tapi di yang apa? Di bagian MMQ, cabang MMQ. Cabang MMQ itu lebih ke Makalah makalah. ilmiah Quran. Oh, makalah. MIQ kalau sekarang. Oh iya, karena beda ya mungkin tadi MMQ sama MIQ. MIQ. Oke, boleh cerita sedikit sih dulu gimana awalnya bisa tertarik ke dunia itu, atau mungkin lebih tertarik ke situ? Ya, awalnya dulu saya waktu 2014 itu masuk di MAN satu model Bandar Lampung. Oh iya. Jurusan agama. Nah, di situ ada setiap siswa baru itu ada kakak tingkatnya, seniornya itu mengajak. Oke. Dikumpulin, mau ikut MMQ, mau ikut Sarhil Quran apa Fahmil Quran. Nah, setelah ikut Sarhil. Setelah ikut Sarhil, udah habis usianya sekitar Udah habis usianya. Oh ya, ada batasan 18 ya. tahun, Oke. sekitar semester 2 itu Udah kuliah itu. ya, sudah kuliah. Terus Coba ikut MMQ, itu ada wadah setelah Sarhil dan Fahmil. Sarhil Fahmil ini udah selesai di situ wadahnya. Oh, jadi alumni dari Alumni. dua itu bisa naik lagi ke atas. Iya, Oke, terus sekarang jadinya lebih ke MMQ, makalah ilmiah. makalah. Lebih expert gitu Lebih kali ya expert, ya. kelasnya. Oke, itu udah lama dari situ sampai sekarang udah sering ikut juara-juara MTQ? Alhamdulillah. Sudah. Alhamdulillah. Udah berapa kali tuh? Kalau MMQ-nya, Udah ikut. Oh ya udah dapat juaranya udah berapa kali tuh? yang kalau MMQ di Bandar Lampung 2015 juara 3. Oh, juara 3. Lampung Tengah itu sekitar juara 1, Juara 1 wakilin Lampung juga. Tengah. Oh. Nah, kemarin waktu 2016 Terakhir 2016 itu ada seleksi STQ di Kabupaten Pesawaran, MMQ. Alhamdulillah masuk juara 1. Setelah itu mewakili tuan rumah. Bandar Lampung sudah ikut? Yang kemarin ini juga nggak sih? Enggak, kalau kemarin enggak, belum. sudah mewakili tuan rumah soalnya. Oke, sudah mewakili tuan rumah. Tapi mungkin sebelumnya kan kamu udah sering cerita Ya. banyak nih untuk juara. Aku boleh
tahu dulu nggak, atau mungkin ada salah satu yang dibawa nggak, pialanya atau piagamnya atau tanda buktinya hari ini yang dibawa? Oh, ada. Ada ya? Oke. Oh, gede banget. Oke, boleh ditaruh atau mungkin mau dipegang aja. Besar ya. Ini yang kapan? Yang kemarin terakhir. Oh, juara 1. Juara 1 Oke, di mana? di Pesawaran. Di Kabupaten Pesawaran. Pesawaran, provinsi. Kalau untuk apa namanya, makalah ilmiah Al-Quran, itu lebih tantangannya lebih berat nggak sih? Lebih berat. Lebih berat. Lebih berat nyari bukunya sesuai dengan tema. Terus setelah itu nanti waktu tampilnya itu ada masalah tidak di mesin ketiknya. Apa aja? Ya kalau di Kalau misalnya ini selain apa tampilnya apa aja? Biasanya bawa mesin ketik juga ya? ya awal Terus bawa buku. bawa mesin ketik. Terus waktunya berapa lama tuh ngerjain makalahnya? 8 jam 8 jam. Jadi 8 jam harus berkutat dengan mesin ketik manual manual. awalnya. Oke, jadi itu agak susah nggak? Ya kalau waktu Waktu awal-awalnya susah. Tapi kalau sudah Tapi setelah sering, itu enjoy. senang, bahagia. Hobi, malah jadi hobi. Oke, jadi kayaknya harus candu banget nih, harus Iya, kerjain jadi terus, harus candu, bikin jadi lagi, hobi, harus bikin benar. lagi gitu ya. Oh, iya, bagus. Karena lebih kalau untuk tema nih, aku mau tanya, kalau untuk tema itu biasa ditentukan sendiri sama kamu atau sudah mungkin dari penyelenggaranya ada yang nentuin gitu? Kalau masalah tema ditentukan oleh LPTQ pusat biasanya. LPTQ pusat menentuin temanya tahun ini apa, berapa bulan sebelum tingkat provinsi diumumkan. Nah setelah itu latihan nyari itu Bahan. nyari bahan Dan akhirnya dan akhirnya fighting di hari H-nya ya. Oke, keren. Kalau gitu aku boleh dong untuk tahu penampilannya. Kamu mau perform dulu di sini boleh ya? Mau lihat tampilnya? Nanti kita lihat dulu. Boleh yuk? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Saya Zamzami akan mencoba menjelaskan apa sih produktivitas kerja dalam tinjauan Al-Quran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia, yakni untuk bekerja. Bekerja merupakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam bekerja, manusia juga dapat memunculkan, dapat meningkatkan, dapat memberitahu, dapat bahwasanya kerja merupakan akan memunculkan kesempurnaan jati dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam dua bentuk aspek yang sangat besar. Yang pertama aspek duniawi berupa jasmani dan aspek ukhrawi berupa rohani. Yang pertama aspek jasmani, yakni mata untuk melihat, tangan untuk membawa, kaki untuk berjalan, dan telinga untuk mendengar. Sedangkan aspek ukhrawi berupa hati, akal, dan nafsu. Hati menjadikan manusia beriman, bertakwa. Sedangkan akal menjadikan manusia dapat menjadi cerdas dan menciptakan keindahan. Sedangkan nafsu menjadikan manusia menjadi bahagia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Allahul musta'an ila ahsanil hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Senior Junior season Ramadan masihnya. Nah, sekarang kalau gitu aku boleh ngundang siapa ya sosok yang kayaknya berperan penting. Siapa? Hari ini kesini sama siapa nih? Sama ayah Sama ayah. Siapa namanya? Sulaiman. Ayah Sulaiman ya. Ayah Aku Sulaiman. panggil dulu ya. Selamat sore. Assalamualaikum Ayah Sulaiman. Silakan duduk. Sehat ya, ya? Alhamdulillah. Sehat. Ini tadi udah ngobrol sedikit dan udah tahu juga ternyata bakatnya di bidang MIQ, bener ya? Oke, tapi aku boleh tanya nggak sebelumnya? Kalau untuk ayah sendiri aktivitasnya apa nih keseharian? Seharian tidak swasta ya, ngajar anak-anak ngaji di kampung, anak.
Di rumah juga. Di musola. Oh, di musola juga. Nah, kalau untuk Zam sendiri, sebenarnya itu ada permintaan khusus nggak sih dari ayah dulu? Harus begini aja sih, nak, gitu, atau begini aja deh? Iya. Saya selaku orang tua sih kayak gini ya dulu ketika sekolah SD, karena SD sekolahnya di kampung. Sering masukan dari ibunya kan, karena ibunya guru. Iya. Nah, saya bilang, kayak mana tuh anak, bakatnya di mana? Waduh, katanya kalau suara nggak ada kalau untuk ke Kori, katanya. Waduh, saya bilang, waduh, nggak ada suaranya. Yaudah, Tapi kalau udah dipatahin gitu kan ya bisa memang dilatih, gambarannya kelihatan, ya. gambaran kelihatan sih kalau untuk suara, bawaan, modal dasar. Makanya saya bilang, udah, kamu kalau ini sering tak bilangin kan kalau ada pengajian tablik, tak ajak tuh, saya bilang enak tuh jadi penceramah, kagak lama-lama amat itu waktunya. Iya, bener kayak dah. gitu. Terus kata dia, ya udah, pingin juga sih belajar. Udah, saya bilang kayak gini, nanti kalau lulus SD jangan sekolah di kampung, karena di kampung Harus di luar. harus di luar. Kalau di kampung kita kan itu tadi lah tenaga tidak ahli, kemudian apa ya, lingkungan juga kan agak kurang. Mempengaruhi banget ya. Sangat kurang mendukung. Akhirnya lulus SD kita masukin di sekolah yang ini keagamaan, kemudian siapa tahu ya, bisa dikit-dikit mendongkrak. sambil belajar. Nah, begitu lulus SMK negeri ya di Pringsewu, dia bilang sekarang harusnya sekolahnya di Bandar Lampung deh, katanya tuh. Dulu teman-teman itu yang lulusan dari sana mah mantap-mantap kayak gitu. Yahud ya. Akhirnya alhamdulillah waktu itu masuk di, kalau zaman dulu itu man khusus ya. Apa man khusus apa ya? Manteka. Nah, alhamdulillah waktu itu masuk ke ambil di agama. Nah, sebelah coba nyari ini yang sesuai dengan bakat sih kalau menurut menurut ayah. Sebelah coba ikut di itu aja, di Sarhil aja. Karena nanti lebih ke berbicara, jadi berbicara untuk menyampaikan sesuatu. Ya alhamdulillah beliau anak-anak ini juga nurut gitu ya, mau belajar ya alhamdulillah. Karena mungkin memang mau juga ya, dari dirinya juga memang mau, dan akhirnya nggak taunya ternyata ayah malah ngedukung banget di bidang itu. Bahkan kalau waktu di Aliyah itu ya, kalau dia ikut MTQ ke kabupaten punya di Lampung Barat aja, saya berangkat saya. Didampingi terus berarti. Di tingkat kabupaten, kalau di tingkat kabupaten punya pas di Lampung Utara, saya ikutin ya untuk memberikan semangat ya. Pasti ya. Ya alhamdulillah karena dibatasi dengan usia kan 18 ya, 11 bulan kan batasan untuk Sarhil dan Fahmil. Kemudian di Lampung ini baru masuk ke Lampung MMQ. Awalnya itu kan berganti-ganti terus itu namanya. Dulu MMQ Musabakoh karya ilmi Al-Quran, ganti lagi Musabakoh Makolatil Quran, sekarang MIQ sekarang terakhir namanya ya, tapi tetap begitulah. Lampung itu baru mengikuti 2 tahun, kalau program nasional sudah bertahun-tahun. Nah, itu salah satunya yang memang mendukung juga ya si ayah gitu. Kamu mau tanya sih, dekat nggak sih sama ayah juga? Ya deket banget. Deket karena duduknya deketan. Dekat di dalam hal apa? Biasanya kan sama-sama cowok nih. Kira-kira kamu suka cerita, suka curhat juga nggak sih? Iya, masalah MTQ itu. Masalah Ya, MTQ. terutama masalah MTQ. Masalah yang lain enggak? Ya. Suka sih katanya sama ibunya kalau yang lain-lain. Yang lain-lain. Kalau biasanya apa ya? Kalau yang sering sama ayahnya apa ceritanya? Ya, kayak mana ya penampilanku kok kurang? Nah, kayak gitu kan maksudnya dalam pas lomba. Minta masukan gitu pas lomba ya. itu apa? Yang kurang apanya sih tadi? Makanya selalu saya rekam, saya videoin kan gitu. Ini biar nih, bisa diulas lagi diulas ya. lagi. Tapi kompak pasti ya? Bener kompak? Yakin? Mau diuji nggak? Kalau mau diuji kita ke set yang sebelah. Aku punya beberapa beberapa tempat untuk, dan ada gamesnya juga buat nguji kekompakan. Mau coba? Ayo kita sana yuk kalau gitu sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke arena ini. Boleh Zam di sini, ayahnya di sini ya. Oke. Udah siap belum? Siap. Siap. Kita mau adu kekompakan. Kira-kira bisa nggak ya? Ini biasanya kalau di rumah ada tosnya nggak? Waduh, gimana? Ih, lemes banget sih kamu. Semangatan ayahnya mentang-mentang puas. Oke, nah sekarang karena aku mau duluan, jadi kita boleh home pipa bertiga. Yang ngikutin aku dia menang. Oke, yuk. 1, 2, 3. Berarti ayah kalah. Jadi ayah harus nebak ya. Oke. Mau tahu ini? Ini adalah tebak gaya. Jadi kamu harus memeragakan seperti apa ini dan biar ayah jawab. Oke? Paham? Paham ayah?
Kita lihat. Kira-kira gimana, sudah tahu ya? Oke, siap. Dimulai dari sekarang. Ayo apa ya? Jilbab. Oke, waktunya 45 detik ya, harus Nikah memeragakan pakai itu. Oke. Oh, cukur rambut. Cukur rambut dari mana? Ayo. Jilbab. Ayo. Mandi. Bukan mandi. Oke. Ngelamun. Tidur. Tahu nggak? Oke, waktunya terus berjalan ya. Pas. Mau coba atau terus? Pas. Mandi. Mandi. Oke, lanjut kalau gitu. Selanjutnya, nggak bisa jawab ayah. Tahu ini? Oke, bisa peragain ya. Dari, sudah siap? Sekarang. Apa ini? Oke. Ngerti nggak? Gatel. Ayo apa? Ayo apa? Yang lainnya. Kenapa? Oke. Lanjut. Selanjutnya. Bingung ayah. Oke ya. Muntah. Mual. Gosok gigi. Ayo dia nunjukin apa itu? Aduh, bibir pecah-pecah. Sariawan. Bibir pecah-pecah sariawan. Ayo apa? Mau lanjut? Pas? Ngomong terus. Lanjut atau pas? Lanjut. Berarti pas dulu ya? Lepas. Oke, lepas. Nggak bisa jawab. Lanjut selanjutnya. Bisa? Sini aja, jangan. Oke, tepuk tangan dulu boleh? Lanjut ya, selanjutnya. Oh ini? Oke, silakan. Berenang. Nyelam. Jangan, sini. Minum. Bukan. Berenang. Ayah, itu daerah mana tuh? Aku mau, udah kasih clue tuh. Bisa nggak jawab? Itu dia nunjuk apa? Berenang. Oke. Berenang. Nyelam. Di pantai. Waterboom. Lagi rekaman. Apa coba? Bukan, apa? Gak tahu. Aduh. Aduh, itu tadi bahwa nggak tahu ya. Terus coba lanjut lagi. Yang ini. Ayo. Mandi. Mandi, oke. Berarti apa? Digabungin? Bukan. Mandi doa mandi. Bukan. Doa wudu. Iya, oke, doa wudu. Aduh, akhirnya terjawab juga. Berapa kosong ya? Udahan? 4-0 ya. Lanjut, kamu tahu ini? Jawab. Tahu? Udah 4-0. Tahu? Oke, silakan. Sop salat. Sholat. Ayo. Kamu Salat malam. bukan. Gak bisa, oke, sudah? Cukup? Gak bisa, pas juga. Kasih tepuk tangan dulu boleh ya, oke. Jadi, sudah jawab berapa? 4 ya? Kamu jawab 4-0. Yang pertama tadi itu adalah ada masuk angin. Benar, kamu tadi jawab. Terus ada kuping gajah, mulut besar. mulut besar. Terus tadi apa? Besar kepala. Besar kepala, mulut besar, dan kuping gajah tidak terjawab semuanya. Dan punishment-nya adalah, mana teman-teman? Ada yang harus dipakai. Oh, enggak ya? Oh, bukan dipakai, tapi harus diperagakan. Sama tadi ada yang dipakai juga ya? Sedikit, boleh mana? Kita lihat. Aduh. Oke, ayah.
lihat itu yang ada di monitor. Lihat? Iya, iya. Kelihatan? Kelihatan. Oke, jadi permohonannya adalah boleh sini mana? Tahu siapa sosok siapa? Jojon ya. Ya, Jojon. Oke, Oh. silakan dipakai. Aha, di sini di atas. Oh, di sini. Iya. Oke, Sini, enggak kok oke. enggak sakit kok ya. Oke, dan tirukan gayanya. Mukanya kayak gitu. Oke, kameranya sebelah sini. 1, 2, 3, oke. Mungkin pecinya boleh dicopot dulu, oke. Nah, ya, miring. Pecinya miringin aja. Nah, oke. 1, 2, 3. Mulutnya gimana? Lebih melongo lagi ya? Aha, oke, thank you. Nanti kita balik lagi di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana. Kita balik lagi di Senior Junior edisi Ramadan tentunya. Dan sekarang kita mau masuk lagi ke segmen yang ketiga. Kalau di segmen 3 ini bedanya apa sih sama yang biasa? Nah, sebenarnya hampir sama juga. Untuk yang segmen ketiga ini kita minta wawasannya. Kita mau uji wawasannya ya sama Zam juga. Kita mau uji Ayah dan juga Zam. Nanti ada gambar yang muncul di monitor. Nah, kita minta untuk deskripsi aja. Kira-kira nanti seperti apa sih? Mungkin bisa dari sejarahnya, bisa dari tempatnya di mana, dan apapun itu nanti akan muncul di monitor. Aku minta buat dijelasin. Kira-kira sudah siap belum? Siap, Mampus siap, aja siap, ya. siap. Oke, Zam siap, Ayah siap? Siap. Siap. Kalau gitu munculkan gambar yang pertama. Oke, sudah muncul. Nah, gambar yang pertama ini aku boleh karena tadi yang kalah. Maaf ya kalau kalah nanti aja. Zam tahu? Tahu dong pasti ini. Ka'bah. Ka'bah. Oke, ini ada di Mekah. tahu sedikit banyak sejarahnya? Sedikit aja Ya, nggak apa-apa. sedikit. Boleh, silakan. Ya, Ka'bah ini merupakan bangunan besar yang berada di tengah-tengah Masjidil Haram, yakni di mana Ka'bah ini merupakan tempat arah umat Kiblat. Muslim kiblat Benar. umat Muslim. Iya. Kiblat seluruh Umat Muslim yang di ada di dunia. belahan dunia, di Iya. belahan negara manapun ya. Iya. Karena kita berpatokannya adalah dengan Ka'bah ini. Ka'bah. Oke. Makanya arahnya kadang kalau kita lagi di jalan suka beda-beda gitu ya. Iya. Apalagi kalau lagi di kapal tuh aku sering banget kayaknya beda, bukan pesawat ya. Iya. Oke, jadi biasanya suka berbeda-beda karena kita kan memang mengikuti arahnya juga. Dan ini memang ada di Masjidil Haram. Masya Allah, itu umat Muslim sangat mendamba banget ya untuk kesini. Kamu sudah ke situ? Belum. Insya Allah ya, Insya Allah. cita-cita terbesar juga. Amin, ya. Sebentar lagi. Oke, amin. Sebentar lagi insya Allah. Next, kalau gitu apa lagi? Yang kedua. Oh, gambar apa ini kira-kira? Intip-intip dikit, oke. Kalau Ayah tahu nggak gambar ini? Suruh. Ini kain-kain gitu. Kain apa? Ayo, yang lebar. Kain kiswah. Kain kiswah. Kain untuk apa sih biasanya? Untuk penutup ini Ka'bah. Oke, untuk penutup Ka'bah. Ini katanya juga sering diganti. Tanggal berapa nih? Tahu nggak? Bukan sering, setiap Oh, tahun. setiap tahun. Setiap tahun, Pada setiap tanggal? 9 Dzulhijjah. Oke, jadi setiap tanggal 9 Zulhijjah memang diganti. Oh, kenapa itu? Karena kalau nggak salah juga untuk memperingati jemaah yang Iya, jalan jalan ke Arafah ke ya. Arafah. Oh, Jadi sekaligus oke. itu di penggantian itu. Oke, gitu ya. Next, kalau gitu apa yang ketiga? Ada lagi? Wah, ini kayaknya masih sekitaran ya. Oke, aku boleh tanya kamu lagi? Iya, boleh. Boleh, silakan. Kamu tahu ini bangunan apa? Sepertinya megah banget ya. Masjid Nabawi, masjid yang didirikan, yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, Rasul kita, yang berada di tengah di Pusat kota Madinah. Oke, di Arab Saudi ya. Di Arab pastinya. Saudi. Dan biasanya juga kalau para jemaah pasti harus kesini Iya. juga ya. Mengunjungi. Aduh, luar biasa. Kapan kita bisa ke sana? Nanti Mbak kita bareng. Boleh, ya amin ya. Nanti suatu saat kita pasti punya kesempatan untuk ke sana ya. Amin, amin. Next, apa lagi? Wow, ini juga salah satu yang paling fenomenal. Kalau Ayah tahu, boleh kasih tahu aku? Jabal Bukan.
Apa ya? Ini ayo, masa aku kasih tahu? Ini adalah batu. Nih batu yang diyakini umat Ini Islam. dia, Batu apa kata itu namanya? Hajar Aswad. Nah, Aswad Hajar itu Aswad, benar. batu hitam. Nah, Mm-mm. makna Indonesianya gitu. Iya, betul. Yang diyakini sebagai Sebagai tempat untuk ini apa ayo? kiblat ya. Kiblat. Datunya. Oh, itu ke titik surga. nol ya, titik Iya. ya. Emang diyakini sama umat Islam itu adalah Iya. berasal dari Batu dari surga. surga. Iya, Iya, benar, iya. batu dari surga. Pertama kali itu memang ditemukan oleh siapa? Nabi Tahu? Ismail. Nabi Ismail dan juga memang diletakkan di situ Boleh. ya oleh Nabi Ibrahim Ibrahim. juga. Oke, next. Apa lagi? Apa ini kerumunan apa? Ah, aku tahu. Ini gunung. Tahu? Ya. Apa? Jabal Rahmah, Mhm. di mana saat diyakini oleh umat Islam merupakan pertemuan antara Adam dan Siti Hawa. Mm-mm. Berketempatan di sebelah timur Mm-mm. Padang Arafah. Iya, kota Mekah ya pasti. Iya, kota Mekah. Oke. Ini bukit, benar ya tadi bukit yang diyakini sebagai pertemuan Pertemuan Nabi antara Nabi Adam dan Siti Siti Hawa. Hawa. Masya Allah, katanya tempatnya romantis juga sih. Kalau aku lihat sih beberapa caption Iya. gitu, kalau pas lagi ke sana gitu kan. Teman-teman pada bilang, iya ini adalah salah satu tempat yang paling romantis di dunia. Iya. Kenapa? Karena pertemuan antara Nabi Nabi Adam dan Adam juga dan Siti Siti Hawa. Hawa. Ah, keren-keren. Siapa tahu nanti kita bisa ke sana juga ya. Pengen lihat. Oke, next apa lagi? Ah, kalau ini yang fenomenal juga nih Ini salah juga satunya. gunung juga nih, Mhm. Jabal Jabal Magnet apa? ya. Iya, Magnet ya? benar. Oh, Jabal iya. Magnet. Ini loh penampakannya. Kenapa sih ya disebut sebagai Jabal Magnet? Apakah memang ada magnetnya? Benar? Ya, Kira-kiranya sih kayaknya gitu ya. Ya, kayaknya kayak gitu. Kayaknya gitu karena namanya sudah begitu Magnet biasanya. ya. Kalau namanya udah gitu pasti Iya. bersangkutan. Iya, jadi ini adalah Jabal Magnet. Nah, ini pasti tadi ada di kota Kota Madinah. Ah, Madinah juga. ya, Madinah. Ya, di Madinah. Di Madinah. Terus ini juga ditemukan nggak sengaja dulu katanya oleh seorang suku yang ada di Arab Di Arab Saudi. juga gitu. Next, apa lagi? Selain Jabal Magnet udah. Tahu? Tahu, Tahu. tahu, Tahu, Mbak. tahu bener. Tahu bener. Bener tahu? Tahu. bener? Tahu. Tahu. Udah tahu aja coba apa? Kalau tahu? Sumur air Zam-Zam, Ah. sesuai dengan nama saya Zam-Zami. Oke, memang asalnya dulu dari situ? Enggak, dari Lingapura. Dari kamu kirain memang ada kaitannya. Oke, sama-sama jawabannya luar biasa keren ya. Ayah juga banyak wawasannya dan juga Zam hari. Tapi kita nggak lengkap juga kayaknya kalau di bulan puasa ini tanpa informasi-informasi yang lain Iya. juga. Nah, kita juga ada informasi-informasi khusus untuk pemirsa yang ada di rumah. Nah, informasinya adalah untuk seputar dunia keislaman, berbagai sejarahnya dan juga informasi tentang puasa di bulan Ramadan seperti apa. Kita juga ada salah satu rekan kita nih, salah satu rekan aku yang badai banget, namanya Minan Dew. Nah, nanti dia akan kasih liputannya untuk Anda semua. Yuk kita lihat bareng-bareng. Silakan untuk Minan Dew laporannya. Oke, terima kasih Jeng Dewi yang ada di studio. Sekarang balik lagi sama aku Minan Dewi ya di sini. Aku ada di mana? Aku ada di Arab. Kita ke Arab sekarang ya. Jadi, Anda mungkin sudah dengar kali ya tentang Burj Khalifa. Itu tuh gedung yang tertinggi yang ada di dunia. Jadi, ini juga adalah gedung kebanggaan yang ada di Uni Emirat Arab. Gedung ini terletak di Dubai. Ternyata punya 3 waktu berbuka puasa dalam satu gedung. Aduh, gimana tuh ya? Nah, ini juga informasi nih buat traveler muslim yang sedang menikmati liburan di gedung ini. Wajib banget hukumnya untuk tahu waktu berbuka berdasarkan posisi lagi ada di mana, di lantai berapa kita berada. Jadi jangan sampai batal ya puasanya gara-gara kita nggak tahu waktu berbuka. Gimana sih kira-kira? Ini dia tayangannya. Pemirsa, Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab, merupakan gedung tertinggi di dunia saat ini. Gedung yang dibuat perusahaan konstruksi asal Korea Selatan ini terdiri dari 160 lantai dan memiliki tinggi 828 meter. Ini berarti Burj Khalifa memiliki tinggi 6 kali lipat dibanding Monas. Saking tingginya pemirsa, sampai-sampai terjadi perbedaan waktu dalam satu gedung. Sebagai contoh, saat matahari terbenam, ruangan di lantai 150 ke atas akan mengalami malam 2-3 menit lebih lambat ketimbang lantai dasar.
Begitu juga sebaliknya, saat pagi, lantai-lantai puncak akan mengalami pagi lebih cepat beberapa menit daripada lantai yang di bawah. Dengan adanya perbedaan ini, maka berpengaruh pula pada waktu berbuka dan sahur umat Islam pemirsa. Pada tahun 2011, Departemen Agama Islam Dubai membuat fatwa 3 zona waktu berbuka di gedung Burj Khalifa. Pembagian 3 zona waktu ini berdasarkan persetujuan Grand Mufti Dubai. Pembagian zona waktu ini didasarkan pada tenggelamnya matahari. Hasilnya seperti ini pemirsa. Bagi mereka yang berada di lantai dasar hingga lantai 80 bisa berbuka puasa sesuai jadwal normal, yaitu ketika azan telah berkumandang. Lain halnya dengan yang berada di lantai sisanya. Mereka di lantai 80 sampai 150 baru akan berbuka 2 menit kemudian. Sedangkan mereka yang berada di lantai 150 hingga puncak harus bersabar lebih lama, yakni sekitar 3 menit. Hal ini juga terjadi pada waktu imsak dan sholat subuh pemirsa, tentunya dengan pembagian waktu yang terbalik. Lantai-lantai di bagian puncak akan memasuki waktu imsak dan sholat subuh lebih cepat beberapa menit dibanding lantai-lantai yang berada di bawah. Kisaran waktunya sama dengan buka puasa, hanya berlaku kebalikan. Nah, buat traveler yang berada di Burj Khalifa saat Ramadan, harap diperhatikan betul pembagian zona waktu ini. Jangan sampai Anda berbuka puasa saat mendengar azan. Padahal saat itu Anda sedang berada di lantai puncak gedung Burj Khalifa, di mana matahari belum sepenuhnya tenggelam. Unik bukan? Tim Liputan melaporkan. Oke, makasih untuk Minandawi yang udah ngasih laporannya buat pemirsa semua yang ada di rumah. Semoga bermanfaat ya. Saya lanjut lagi deh untuk kerjanya. Jadi, terima kasih juga untuk hari ini. Waktunya terima kasih juga ya untuk waktunya hari ini sudah jawab pertanyaan. Sudah mau aku acak-acak hari ini, terima kasih ya. Dan jangan lupa juga pemirsa di rumah, tonton terus untuk Senior Junior dari hari Senin sampai dengan Jumat sore-sore menjelang buka puasa. See you and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.